Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Hari ini kita belajar online. Senin Selasa kita belajar online. Rabu Kamis kita belajar tatap muka. Jumat Sabtu kita belajar online kembali. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan memasuki tema 3, subtema 3 PB1. Tema 3, subtema 3 PB1. Sebelum pembelajaran hari ini, sebelum Bu Dini memberikan dan menjelaskan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa mengidentifikasikan dan menjelaskan perubahan wujud benda, ya, mengidentifikasikan dan menjelaskan perubahan wujud benda. Dan itu anak-anak bisa juga membedakan satuan tidak baku dan satuan baku, ya, dapat membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Tujuan selanjutnya adalah anak-anak bisa membuat berbagai macam bentuk garis, ya, berbagai macam bentuk garis. Ada garis lurus, ada garis tidak lurus, ada lingkaran, ada bermacam-macam bentuk garis, ya. Nah, anak-anak bisa membedakan dan mempraktekannya membuat bermacam-macam garis. Baiklah anak-anakku semuanya, kalian semua buka halaman 107 tentang perubahan wujud benda. Nah, di halaman 107 itu dan 108 itu adalah es batu mencair. Nah, berarti perubahan wujud benda itu apa aja, Bu Dini? Ya. Sebelum kita ke perubahan wujud benda, Ibu Dini ulangi dulu. Jadi kalau ditanya macam-macam benda, benda hidup dan benda tak hidup, atau benda hidup dan benda mati kalau ditanya macam-macam benda. Tapi kalau ditanya wujud benda, wujud benda itu apa aja? Wujud benda itu adalah benda cair, benda padat, dan benda gas. Jadi kalau ditanya wujud benda, ya benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kalau ditanya perubahan wujud benda, kalau ditanya perubahan wujud benda, nah ini baru yang akan kita pelajari. Perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu yang pertama, satu adalah mencair. Mencair. Berarti ini dari padat ke cair. Yang kedua, membeku. Dari cair ke padat. Ya, dari cair ke padat. Yang ketiga, menguap. Menguap ini adalah dari cair ke gas. Yang keempat adalah mengembun. Nah, mengembun ini adalah dari gas ke cair. Kelima, menyublin. Menyublin ini dari padat ke gas. 6, mengkristal. Mengkristal ini dari gas ke padat. Nah, ya, ini ada di mana Bu Dini? Ada di buku MRT-nya, subtema 3, halaman 43. Jadi perubahan wujud benda itu adalah ada 5, mencair dari padat ke cair, membeku dari cair ke padat, menguap dari cair ke gas, ya, mengembun dari gas ke cair, menyublin dari padat ke gas, mengkristal dari gas ke padat. Nah, ini akan kita bahas satu-satu pada subtema 3 ini, ya. Akan kita bahas satu-satu bagaimana dia bisa mencair, bagaimana dia bisa membeku, contohnya apa aja, menguap, mengembut, menyublin, dan mengkristal.
Jadi akan kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita akan membahas PB1 ini tentang mencair. Nah, tentang mencair. Mencair tadi adalah dari padat ke gas. Dari padat ke cair. Mencair tadi dari padat ke cair. Nah, dari padat dia mencair. Dia berubah menjadi air. Kira-kira apa? Nah, ya. Kira-kira apalah? Dari padat, tahu-tahu dia mencair. Pak, es batu. Nah, ya. Contohnya es batu. Nah, es batu, ya. Es batu itu kalau kita letakkan di udara terbuka, dia kan keluar tuh dari kulkas, ya. Nah, kita letakkan di udara terbuka, dia lama-kelamaan akan mencair, ya. Apalagi kira-kira dia yang mencair? Coklat dipanaskan. Nah, coklat kita panaskan, dia akan mencair, ya. Nah, itu yang namanya padat ke cair. Nah, itu ada bacaannya halaman di 108, ya. Jadi Fatima ini dianya melakukan percobaan, dia membuat es batu, ya. Es batu itu dikeluarkannya dari kulkas, didiamkannya beberapa jam atau beberapa menit di udara terbuka. Yang es batu tadi berubah menjadi cair. Ya. Nah, itu yang namanya perubahan wujud benda, ya, perubahan wujud benda. Nah, nanti di halaman 109 itu akan kalian jawab pertanyaan dari halaman 108. Nah, di halaman 110 itu ada percobaan. Nah, di sana ada es batu, ada mentega, ada coklat, ya. Ada es batu, ada mentega, ada coklat, ada gula. Es batu, mentega, coklat, ada gula. Sama satu lagi kayak ini kapur ini. Ya. Nah, sekarang apabila kalian ingin ya melakukan percobaan di rumah, ialah dengan yang es batu tadi. Kalian letakkan es batu tadi di udara terbuka, kalian perhatikan setengah jam, ya, apakah dia mencair. Nah, itu akan bawa perubahan wujud benda dari padat ke cair. Jadi kalau ditanya apa contoh perubahan wujud benda dari padat ke cair, itu adalah es batu. Itu di sini satu lagi adalah coklat. Coklat dipanaskan. Coklat yang batangan itu kalian panaskan, dia akan mencair, ya. Sudah itu mentega. Mentega, di sini ada mentega. Mentega dipanaskan, dia akan mencair. Gula dipanaskan akan mencair, ya. Gula itu dipanaskan akan mencair, ya. Nah, itu namanya proses dari mencair. Nah, jadi coklat, ya, yang kita panaskan tadi bisa kita ukur dengan satuan baku dan satuan yang tidak baku, ya. Kita pengen tahu berapa beratnya, berapa volumenya, berapa isinya, ya, berapa mili, berapa gram. Kita bisa menggunakan dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Pudini, di mana letak antara satuan tidak baku dan satuan baku? Nah, oke, sekarang kita ke satuan baku, ya. Satuan baku itu, ya, jadi satuan untuk mengukur sesuatu atau benda. Satuan untuk mengukur sesuatu atau benda ada dua cara. Yang pertama pakai satuan baku, yang kedua pakai satuan tidak baku. Di mana letak bedanya? Kalau satuan baku itu yang kita pelajari pakai yang satuan berat, satuan panjang, satuan volume. Nah, itu pakai satuan baku. Misalnya kilometer, kilogram, gram, hektagram, miligram. Nah, itu namanya satuan baku. Jadi satuan panjang, satuan berat, satuan volume itu adalah satuan waktu, itu adalah satuan baku. Nah, berarti satuan tidak baku itu apa, Bu Dini? 1 sendok,
sudah itu 1 mangkok, 1 gelas. Nah, itu satuan tidak baku. Karena gelas itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, tergantung gelasnya. Sendok, ada yang sendok kecil, ada yang sendok besar, ya. Ada yang sudah itu ada yang mangkok, ada mangkoknya yang kecil barangkali dia gunakan, ada mangkoknya yang besar. Itu namanya satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu 1 sendok, satu mangkok, ya, 1 gelas. Nah, misalnya, nak timbang gulanya 1 gelas. Nah, berarti ibu kalian tidak menggunakan satuan tidak baku. Tapi kalau katanya berapa timbang gulanya pakai gerak ini 1 kilo, berarti ibunya pakai gunakan satuan baku. Nah, itu bedanya antara satuan baku dan satuan tidak baku. Ya, jadi kalau ditanya apa satuan baku, satuan yang sudah pasti ukurannya, ya. Yang sudah pasti ukurannya. Satuan tidak baku, satuannya itu belum pasti ukurannya, yaitu 1 sendok, 1 mangkok, 1 gelas, dan yang lain sebagainya, ya. Jadi kalau ditanya ukur, misalnya buatlah ini nak, buat sirup nak, ukurannya pakai 2 sendok makan, ya. Nah, berarti kita pakai satuan tidak baku. Oke, ya, itu paham, ya. Nah, di sana nanti kalian isi halaman 112, tuliskan pada kolom berikut satuan tak baku dan satuan baku. Nanti kalian akan pasangkan dengan yang ada di telur, pasangannya sama yang mana, gelas sama yang mana, coklat sama sendok. Ini garam, ya. Nah, di sana kalian pasangkan, sudah itu kalian isi satuan baku adalah satuan standar. Jadi contoh satuan baku tadi apa? Contoh satuan tidak baku tadi apa? Nah, untuk menjawab ada soal di halaman 113, contoh soal nomor 1. Fatimah melihat 4 buah coklat batangan, masing-masing beratnya adalah 500 gram. Berapa kilogram berat dari 4 coklat? Ya. Nah, jadi kalau ada kata masing-masing, ingat ya, ini cara mencari jalan. Kalau ada kata masing-masing dalam kalimat cerita, berarti dia harus dikali, nak, ya. Jadi dalam soal cerita, kalau ada kata masing-masing, ya, masing-masing, berarti yang akan kalian kerjakan adalah perkalian. Masing-masing. Sudah itu setiap. Nah, itu namanya setiap itu, ya. Kalau ada kata masing-masing, setiap, itu namanya perkalian. Pakai jalan perkalian. Berarti nomor 1 ini kita buat dulu diketahui, ya. 4 buah coklat sama dengan 500 gram. Ditanya berat seluruhnya berapa kilogram berat 4 coklat. Berat 4 coklat. Itu cara menjawabnya, ya. Pakai diketahui, ditanya sama jawab. Ini halaman 113. Jawab berarti 4 dikali 500. 4 dikali 5 20, nolnya ada 2, 1, 2. Jadi yang dikalikan dulu adalah angka dulu. 4 kali 5 berapa? Tulis 20, nolnya mengikuti. Kalau nolnya ada 2, tuliskan 2. Jangan lupa di sini gram. Ya. Jadi berat 4 coklat Fatimah adalah 2000 gram. Nah, itu kalian cara menjawab pertanyaan soal cerita. Nah, kalian akan jawab latihannya itu adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya. Nah, yang 109 tadi, halaman 109 tadi, itu kalian kerjakan di buku tema, ya. Kalian kerjakan di buku tema, ya, nak, ya.
halaman 109 kerjakan di buku tema, dan halaman 113 di buku tema. Halaman 112 itu kerjakan saja di buku halaman 109 tadi dikerjakan di buku kerjakan dan kirim di GC. Nah, jadi halaman 109 dan halaman 113 kerjakan di buku latihannya atau di buku tema jadi, nanti kirim ke GC. Nah, yang halaman 110 halaman 112 tetap hanya dikerjakan di buku tema saja. Nah, halaman 105 di sini tentang menggambar garis. Jadi garis itu macam-macam. Ada garisnya yang lurus, ada garisnya yang bengkok, ada garisnya yang lingkaran-lingkaran, ya. Nah, ya. Garis itu ada yang lurus, ada yang miring, ada yang bengkok-bengkok, ada yang kayak gini. Ya, dak? Ya. Ada yang setengah lingkaran, ya. Nah, di sini ada halaman 115 di sini. Cobalah bantu Fatimah dengan membuat aneka bentuk garis. Nah, kalian buat di tabel ini ada berapa macam ini? 1 2 3 4 ada 20. Ada 20 bentuk garis, kalian buat semampu kalian ya, kalau bisa diisi semuanya. Halaman 115 ini bentuk garis apa aja yang kalian pahami, yang kalian ketahui, ya. Kalian buat saja, misalnya mau lurus, mau tegak, ada yang lurus ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang miring, ada yang putus-putus, itu kan namanya bentuk garis, ya. Nah, kalian buat beberapa macam ya bentuk-bentuk garis. Nah, isi di kolom kotak-kotak ini. Bu, tidak usah dikirim di Classroom, tidak usah dikirim di Classroom. Jadi yang dikirim di Classroom tadi adalah bahasa Indonesia sama matematika. Yang percobaan tadi, yang menjodohkan tadi, pasangan tadi sama yang bentuk garis ini kerjakan saja di buku tema, ya. Itu aja anak-anakku semuanya untuk materi hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.